Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elsie Salviana Sari dengan NIM 2210512015 akan mempresentasikan paper saya yang berjudul Implementasi Program Jaminan Hari Tua di Indonesia. Next. Sistem jaminan sosial berperan penting dalam melindungi pekerja dari risiko ekonomi dan mendukung pembangunan yang inklusif. Hal ini diwujudkan oleh program jaminan hari tua yang merupakan instrumen perlindungan sosial bagi pekerja sekaligus sumber dana jangka panjang nasional. Dapat kita lihat pada gambar bahwasannya kepesertaan aktif per program JAT pada tahun 2024 mencapai sebanyak 19 juta orang. Namun, implementasinya di Indonesia masih menghadapi tantangan regulasi, kepatuhan iuran, dan rendahnya kepesertaan pekerja informal. Oleh karena itu, kajian terhadap pelaksanaan dan pengembangan JHT menjadi penting. Next. Secara hukum, program jaminan hari tua di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, yang mana undang-undang ini menetapkan jaminan hari tua sebagai program perlindungan sosial jangka panjang bagi pekerja. Kemudian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 terkait BPJS, yang mana undang-undang ini menugaskan BPJS Ketenagakerjaan sebagai penyelenggara JHT. Kemudian ada program Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 dan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015, yang mana peraturan ini mengatur iuran, manfaat, dan ketentuan pencairan JHT. Yang terakhir, Permenaker Nomor 19 Tahun 2015 dan Nomor 2 Tahun 2022, yang mana mengatur teknis pelaksanaan dan layanan JHT. Next. Kenapa program jaminan hari tua ini penting bagi pekerja dan perekonomian? Karena program jaminan hari tua ini menjamin keberlangsungan pendapatan pekerja di hari tua dan mengurangi risiko kemiskinan. Program ini juga berfungsi sebagai tabungan wajib yang melindungi pekerja sekaligus keluarganya. Kemudian program ini menghimpun dana jangka panjang yang mendukung stabilitas keuangan dan investasi nasional. Selain itu, program ini juga memperkuat pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui peningkatan kesejahteraan dan produktivitas tenaga kerja. Next. Adapun teknis pelaksanaan dari program JHT di Indonesia ini, jumlah kepesertaan aktif JHT mencapai 19 juta peserta dengan kepesertaan JHT didominasi pekerja penerima upah sebesar lebih kurang 18,43 juta, sedangkan pekerja bukan penerima upah sekitar 674 ribu peserta. Kemudian data ini menunjukkan bahwa cakupan JHT masih terkonsentrasi pada sektor formal. Kemudian digitalisasi layanan BPJS Ketenagakerjaan mendukung operasional JHT meskipun perlu penguatan inklusi pekerja informal. Next. Namun, dalam pelaksanaan implementasi dari program JHT ini, terdapat beberapa isu dan tantangan yang perlu diperhatikan. Yang mana yang pertama, rendahnya kepesertaan pekerja informal atau PBPU akibat keterbatasan literasi, jaminan sosial, dan kemampuan membayar iuran. Yang kedua, adanya administrasi klaim JHT masih menghadapi kendala verifikasi seperti kelengkapan dokumen dan kecepatan layanan meskipun telah didukung digitalisasi. Yang ketiga, tantangan kebijakan iuran dan subsidi, terutama dalam menjangkau pekerja berpenghasilan rendah secara berkelanjutan. Tantangan yang terakhir, kendala regulasi dan birokrasi termasuk tumpang tindih aturan serta rendahnya pemahaman pemberi kerja dan pekerja. Next. Adapun prospek dan arah dari pengembangan program JHT ini, yang pertama ada transformasi digital layanan yang sudah dilakukan, ada aplikasi GMO, e-money, dan Smile. Kemudian dari dari transformasi digital ini akan meningkatkan efisiensi, kecepatan klien, dan kualitas pelayanan. Yang kedua, perluasan inklusi pekerja informal melalui peningkatan literasi, sosialisasi partisipatif, dan penguatan kepercayaan publik. Yang ketiga, penguatan kebijakan dan tata kelola investasi untuk menjaga keamanan dan keberlanjutan dari dana JHT ini. Yang terakhir, JHT berpotensi menjadi instrumen perlindungan sosial sekaligus pembangunan ekonomi jangka panjang. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya
Program jaminan hari tua ini berperan penting dalam melindungi pendapatan pekerja dan mendukung stabilitas ekonomi nasional. Namun implementasinya masih menghadapi tantangan inklusivitas, kepatuhan iuran, dan efektivitas layanan, sehingga penguatan tata kelola dan digitalisasi menjadi kunci penguatan JHT ke depannya. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.